Om Swastiastu. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 7 mengenai pengendalian, pembelian, dan stok. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Elsa Artika Dewi, bisa dipanggil Elsa. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas kali ini adalah yang pertama mengenai pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran material. Yang kedua itu mengenai pengendalian biaya dengan metode EOQ. Dan yang terakhir adalah mengenai pengendalian personalia, di mana tiga topik ini akan dijelaskan dengan contoh nyata di Swiss Bell Hotel Tuban. Pembahasannya pun akan kurang lebih sama dengan hotel dan restoran lainnya. Baik, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran material. Pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran material dalam hotel tentunya harus diperhatikan untuk melakukan penghematan atau mengurangi pemborosan, karena ini termasuk dalam aset perusahaan. Dan nyatanya di lapangan, persediaan yang dimiliki ini mudah diselewengkan seperti dicuri dan dijual belikan oleh karyawan atau orang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Berikut ini adalah contoh produk yang sering diselewengkan, yaitu di kitchen ada bacon dan roti, lalu di housekeeping ada handuk, laundry chemical, amenities, dan lainnya. Lalu ini merupakan penerimaan persediaan di Swiss Bell Hotel. Penerimaan persediaan ini ada karena sumber-sumber dari yang pertama ada pembelian, yang kedua ada penerimaan bonus, dan yang ketiga ada retur. Dalam Swiss Bell Hotel, penerimaan ini terjadi karena hotel membeli persediaan untuk memenuhi kebutuhan tamu, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana tahap-tahap melakukan pembelian lengkap dengan dokumen-dokumennya sesuai dengan permintaan. Dan ini merupakan tahapan penerimaan persediaannya, di mana seperti yang digambar, yang pertama penerimaan barang dilakukan oleh receiver setelah barang pesanan dari purchasing diterima. Receiver akan mengecek barang tersebut berdasarkan kuantitas, kualitas, harga, dan delivery barang tersebut dengan menyesuaikan purchase order atau PO dan nota. Pada gambar yang kedua, apabila ada perbedaan antara barang yang dikirim dengan purchase order atau PO, maka receiver berhak mengembalikan barang tersebut atau dengan kebijakan refund lainnya yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Sedangkan apabila barang yang datang sesuai, maka akan diterima dan ditandatangani oleh receiver serta ditulis tanggal penerimaan dan dicap receiving. Pada gambar yang ketiga, receiver menerbitkan receiving report rangkap 3 yang telah ditandatangani dan disatukan dengan faktur, purchase order, PR atau market list. Pada gambar yang keempat, setelah receiving report lengkap ditandatangani oleh Head Department, Storage and Cost Control, lalu receiving report akan dibagi berdasarkan masing-masing rangkap. Bagian yang asli akan diserahkan ke bagian Account Payable atau AP untuk bukti pengakuan hutang usaha. Dan pada gambar yang kelima, storekeeper menata barang yang datang dan diinput ke dalam sistem dan bin card atau kartu stok sesuai dengan nama dan jumlah barang untuk update selanjutnya. Dan ini adalah gambar dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses melakukan penerimaan persediaan di Swiss Bell Hotel.
Kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran persediaan di Swiss Bell Hotel. Pengeluaran persediaan juga bersumber pada yang pertama ada penjualan, yang kedua ada pemberian bonus, yang ketiga retur pembelian, dan yang terakhir ada pemberian contoh barang. Pada Swiss Bell Hotel, pengeluaran ini terjadi sebagian besar karena penjualan produk kepada tamu yang menginap di hotel. Pengeluaran barang dari bagian gudang hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dan persetujuan secara tertulis dari pihak yang berwenang dengan dokumen-dokumen di dalamnya. Berikut ini adalah tahapan pengeluaran persediaan. Pada gambar yang pertama, setiap departemen dalam hotel akan memberikan store requester atau SR ke purchasing staff yang berisi daftar barang-barang yang diperlukan. Lalu selanjutnya, purchasing staff akan mengecek ketersediaan barang yang diminta atau diperlukan. Jika ada, maka staff akan mencatat pengeluaran barang tersebut dalam bin card atau kartu stok dan bukti barang keluar. Barang yang dikeluarkan menggunakan sistem FIFO atau first in, first out. Bukti barang keluar juga harus ditandatangani oleh kepala gudang atau store manager sebagai pihak yang mengeluarkan dan pihak penerima. Lalu gambar selanjutnya, bukti barang keluar yang asli akan diberikan kepada penerima barang dan salinannya sebagai arsip. Dan ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam tahap pengeluaran persediaan. Next, kita ke topik pembahasan yang kedua mengenai pengendalian biaya dengan metode EOKI. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pengendalian biaya dilakukan manajemen itu untuk mengendalikan biaya-biaya yang muncul dalam kegiatan operasi perusahaan. Dalam menghitungnya, kita dapat menggunakan rumus EOKI yang dimana EOKI adalah alat yang digunakan untuk menentukan volume atau jumlah pemesanan yang paling ekonomis yang memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya per pesanan. Berikut ini adalah rumusnya beserta keterangannya. Salah satu penerapan rumus ini terjadi di Swiss Bell Hotel dalam pembelian materialnya, di mana hotel ini membeli kebutuhan gas supplies. Berikut ini adalah soalnya. Pada tahun 2018, Swiss Bell Hotel memerlukan gas supply sebanyak 10.000 unit selama 1 tahun dengan harga per unitnya adalah Rp5.000. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan adalah sebesar Rp75.000. Dan jika biaya penyimpanannya sebesar 15% dari harga bahan baku per unit, maka berapa jumlah pembelian paling optimalnya? Lalu, ini adalah langkah-langkah penyelesaiannya seperti yang dapat kalian lihat di layar, dan jumlah pembelian yang optimal dilakukan oleh Swiss Bell Hotel adalah sebesar 1.414 unit setelah dibulatkan. Dan yang terakhir adalah topik ketiga mengenai pengendalian personalia. Personalia merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian personalia tentunya perlu dilakukan untuk mendapatkan the right man on the right place sehingga operasional dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Swiss Bell Hotel sendiri melakukan pengendalian personalia untuk mendapatkan karyawan sesuai harapannya yang memiliki ask, yaitu attitude, skill, dan knowledge, serta tidak lupa passion dalam dirinya untuk mencapai tujuan hotel, di mana pihaknya melakukan
melakukan pengendalian personalia dengan yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Swissville Hotel melakukan analisis jabatan atau job analysis yang berupa menentukan keterampilan-keterampilan, tanggung jawab, pengetahuan, wewenang, lingkungan, dan hubungan yang terlibat dalam setiap jabatan. Lalu ada deskripsi jabatan atau job description dan spesifikasi jabatan atau job specification yang diperlukan bagi seseorang untuk dapat menempati posisi yang diinginkan. Lalu yang kedua ada melakukan penarikan dan seleksi personalia. Swissville Hotel biasanya melakukan penarikan calon karyawan potensial dengan mengumumkannya melalui media sosial yang dimiliki seperti Instagram, web, dan lainnya, lengkap dengan syarat dan batas waktu penerimaan. Selain itu, mereka juga dibantu oleh karyawannya untuk menyebarkan informasi tersebut ke teman, kerabat, atau orang sekitarnya yang nantinya akan dilakukan seleksi melalui beberapa tahap, mulai dari interview oleh HRD, interview oleh kepala pimpinan yang bertugas dalam lingkup jabatan yang dicari, bahkan hingga pengujian atau testing. Lalu yang ketiga ada melakukan pengenalan dan orientasi. Di Swissville Hotel sendiri, bukan hanya karyawan kontrak atau tetap yang diberikan pengenalan dan orientasi, tetapi trainingan juga diberikan. Kegiatannya seperti dikenalkan kepada senior di lingkup pekerjaan yang diambil, dijelaskan kebijakan dan peraturan perusahaan atau hotel, prosedur kerjanya bagaimana, sejarah perusahaan atau hotelnya, nama-nama tempat dalam hotelnya, dan lainnya. Biasanya kegiatan ini dilakukan sambil berkeliling hotel. Lalu yang keempat adalah latihan dan pengembangan. Ini dilakukan oleh pihak Swissville Hotel untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, pengetahuan, dan memperbaiki moral dan perilaku karyawan yang dimilikinya. Biasanya pihaknya akan melakukan coaching, rotasi jabatan, program-program pengembangan eksekutif, dan lainnya. Para trainingan pun juga diberikan pelatihan setiap minggunya, seperti diberikan seminar di ballroom yang ada di Swissville oleh pimpinan perusahaan seperti GM atau General Manager dan lainnya. Lalu yang kelima ada penilaian pelaksanaan kerja. Tidak hanya Swissville Hotel, tetapi juga semua hotel tentunya akan melakukan penilaian pelaksanaan kerja ini. Penilaian ini dilakukan untuk membenahi apa yang kurang pada kinerja karyawan. Atasan-atasan pada departemen di Swissville Hotel akan menilai bawahannya dari segi kualitas dan kuantitas kerjanya, pengetahuannya, kehadirannya, kerjasama timnya, inisiatifnya, dan lainnya. Lalu yang keenam ada melakukan pemberian balas jasa dan penghargaan. Hal ini sangat perlu untuk karyawan sebagai kompensasi atas pelaksanaan kerja yang baik sekaligus motivasi mereka ke arah yang positif agar kinerja dan semangatnya meningkat. Swissville Hotel sering memberikan insentif atau kompensasi kepada karyawannya dalam bentuk uang, memberikan voucher, plakat, cuti, jaminan kesehatan, dan lainnya. Dan yang terakhir ada perencanaan dan pengembangan karir. Dalam hal ini, Swissville Hotel melakukan promosi kepada karyawannya yang terus berprestasi serta melakukan mutasi untuk mencegah kebosanan pada diri karyawannya. Seperti chef ahli kontinental dipindahkan ke makanan Indonesia. Swissville Hotel juga melakukan pemberhentian pegawai
Contohnya saja saat pandemi seperti ini, sudah banyak sekali karyawannya yang di-PHK dan dirumahkan, bahkan trainingan yang tidak disiplin pun akan diberhentikan di Swisswell Hotel. Baik teman-teman, itu semua adalah penjelasan mengenai 3 topik pembahasan yang dibahas kali ini, dan semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan terima kasih juga untuk sumber-sumber pembelajaran sehingga penjelasan yang saya jelaskan kali ini menjadi lebih lengkap. Terima kasih dan sampai jumpa.